Pada sesi ini, saya akan bercerita tentang bagaimana caranya kita menelusuri atau menelaah jurnal-jurnal yang akan kita jadikan target untuk mempublikasikan artikel kita. Jadi, untuk layaknya kita berselancar di internet, kita bisa menggunakan platform search engine seperti Google. Jadi, kita mencari SGL. Jadi, kalau Scopus tentu dia berafiliasi dengan ini. www.skimagojournal.com. Di sini kalau kita lihat ada beberapa item di sini yang bisa kita gunakan. Ada journal rank, country ranks. Jadi ininya ranking berdasarkan jurnalnya atau ranking jurnal berdasarkan negaranya. Kemudian ada beberapa tools, tetapi yang lebih spesifik tentunya kita menggunakan ini saja gitu ya, search untuk pencarian ini untuk mencari jurnal kalau sekiranya kita mendapatkan rekomendasi dari teman misalnya, oh kamu maunya publish di sini bagus loh. Kita jangan langsung percaya ini bagus atau enggak, dan jangan juga langsung membantah, oh ini jurnalnya enggak bagus gitu ya. Tetapi kita sebagai seorang yang memiliki integritas ilmiah tentu untuk menentukan keputusan kita melakukan survei, melakukan research, even small research. Jadi kita bisa cari, misalnya kalau saya sarankan oleh teman saya, misalnya kamu bagus di Journal of Applied Pharmaceutical Science, maka saya akan tinggal ketik sini Journal of Applied Pharmaceutical Science. Kemudian saya cari apakah benar jurnal ini terindeks Scopus. Kemudian kalau dia terindeks Scopus, tentu dia akan muncul di sini, di Skimago ini. Nah, lihat di sini misalnya ternyata, oh iya, Journal of Applied Pharmaceutical Science ini ternyata memang ada di sini, artinya dia memang terindeks Scopus. Lalu bagaimana untuk menelusuri lebih lanjut tentang jurnal ini? Kita tinggal klik. Jadi klik di sininya, maka kita akan dapat informasi dari Skimago. Apa informasi yang penting di sini? Pertama, country-nya. Kita tahu, oh ini ternyata jurnalnya dari India. Kemudian, oh areanya itu, scope artikel-artikel yang akan dia terima untuk dipublikasikan adalah medicine. Kemudian medicine miscellaneous, hal-hal yang terkait tidak secara utama medicine, atau pharmacology, misalnya untuk medical, atau pharmacology, toxicology, and pharmaceutics. Jadi ini scope-nya. Jadi kalau misalnya artikel kita tentang pertanian, ya jangan masukin ke sini gitu ya, karena ini areanya main scope-nya adalah medicine atau kesehatan. Nah, publisher-nya ada, kemudian ISSN, ini juga merupakan kriteria dari suatu jurnal, ada. Lalu ini yang penting tadi, seperti di video sebelumnya saya katakan coverage. Jadi dia diindeks oleh Scopus itu sejak tahun kapan, dan apakah tahun sekarang, recently, apakah dia masih dalam cakupan terindeks Scopus atau dia sudah di kick out gitu, sudah di discontinue oleh Scopus. Nah, ini coverage-nya. Kita bisa lihat di sini, coverage-nya itu ternyata dari 2011. Jadi sejak 2011 dia baru terindeks. Kemudian 2020 sampai sekarang ternyata dia masih dalam coverage ya, indexing oleh Scopus. Maka ya kalau kita ingin publikasi tahun sekarang, ya kita bisa mempertimbangkan untuk jurnal ini. Lalu apalagi informasi dari jurnal ini, kita pengen tahu dia ini kuartil berapa sih gitu. Journal of Applied Pharmaceutical Science ini. Nah, di sini kita bisa melihat kuartil itu ini adalah rank dari masing-masing sub kategori dari scope-nya tadi. Jadi dia kalau di medicines, dia ini langsung muncul. Jadi kalau warna orange seperti ini adalah Q3, ini tahunnya. Jadi sejak 2012 dia sudah masuk level Q3, 2019 kemarin dia Q3 juga. Untuk pharmacology jika dia masih Q3. Tetapi kalau artikel kita itu nanti masuk subsectionnya di pharmacology, toxicology, and pharmaceutics, maka dia ternyata sudah masuk level Q2. Jadi satu jurnal itu bisa saja sebenarnya subseksinya itu masuk ke berbagai macam kuartil. Jadi apakah dia kuartil 2 atau kuartil 3 di satu jurnal yang sama. Akan tetapi pada ada barometer tertinggi biasanya yang dipajang di website atau di Scopus di SGR ini juga adalah kuartil tertinggi. Jadi kalau kita lihat di belakang sini, ini informasi yang penting. Journal of Applied Pharmaceutical Science itu dia masuk Q2, kemudian skor SGR-nya 0,25. Nah, ini jadi dia kasih artikel-artikel yang nanti masuk dalam subseksi kategori pharmacology, toxicology, and pharmaceutic, dia akan terindeks Q2. Tetapi kalau misalnya kita itu nanti mau publikasinya murninya medicine misalnya, bidang-bidang kedokteran,
tentu dia akan masuk di Q3. Gitu. Jadi tidak berarti bahwa artikel ketika di website-nya terpajang misalnya Q2 itu bukan berarti jurnal ini memang semua subseksi, subbidang dari artikel-artikel yang dipublikasikannya itu masuk dalam Q2 gitu ya. Jadi platform ini biasanya sering dicantolkan di website-website artikel itu. Lalu bagaimana cara kita lagi adalah untuk mengidentifikasi, di sini kan tidak ada ininya, tidak ada website langsung, tapi ada beberapa juga jurnal yang di SGR ini sudah ada langsung link websitenya, sehingga kita bisa mencari mencari websitenya secara langsung untuk menelaahnya. Nah, ini kita coba Journal of Applied Pharmaceutical Science. Jadi kalau nggak ada website yang bisa kita klik, ini cukup di ini saja, search aja di Google. Kemudian, nah kita akan sampai di sini, Journal of Applied Pharmaceutical Science. Nah, tinggal klik, maka kita akan berakhir kepada sini gitu ya, di website benerannya. Jadi benar, oh ternyata ya websitenya benar, Journal of Applied Pharmaceutical Science. Kemudian ini merupakan bidang-bidangnya, ini identitasnya, ISSN-nya, ada nama editor-in-chief-nya, kemudian ini online first-nya ada, current issue, fast issue, kemudian apa yang penting ini tadi dia cantolkan dari SGR itu. Gitu ya. Jadi informasi dari SGR yang ini, itu biasanya jurnal-jurnal akan mencantolkannya di websitenya, sehingga orang langsung interest ke sini. Gitu ya. Nah ini, di sini juga ada informasi bahwa dia Schemago Journal Rank-nya 0,25, ini skor ini, kemudian ada indeks tadi semuanya. Jadi informasinya sudah ada di website ini. Nah kemudian apa lagi? Jadi kita sudah sampai bisa menuju kepada jurnal kalau kita mendapat jurnal yang direkomendasikan oleh teman kita atau kolega-kolega kita, atau misalnya kita berselancar dan menemukan artikel, oh ternyata yang bidangnya kayak gini nih ternyata bisa dimuat di jurnal ini gitu ya. Di referensi-referensi yang biasa kita jadikan rujukan dalam menulis proposal atau menulis artikel kita sendiri, itu bisa menjadi guideline, menjadi pemandu buat kita untuk mencari ini jurnal-jurnal target kita mana yang sesuai gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita ingin, ini kita belum dapat nih jurnalnya, jurnal apa maunya gitu ya. Misalnya kita masih bingung, belum dapat rekomendasi dari teman, dan juga kita masih ragu nih mau masuk kemana gitu ya. Jadi kalau untuk mencari kualifikasi jurnal, kalian bisa mencari nama jurnal di sini, enter journal title, kemudian ISSN atau publisher name. Jadi kita bisa masukkan nama jurnalnya, misalnya Journal of Applied Pharmaceutical Science, masukin sini. Kalau enggak, masukin ISSN-nya atau masukin publisher-nya. Kita bisa pakai ini. Tapi sekarang saya ingin menunjukkan, kalau misalnya nanti kita itu ingin men-searching, memfilter, itu jurnal target kita itu pengen jurnalnya yang kuartilnya kuartil berapa gitu ya. Jadi kita di antara semua pilihan yang banyak itu nanti kita akan memilih ini jurnal kita maunya di rank kuartil berapa. Nah, di antara jurnal-jurnal yang tersedia di rank kuartil tersebut, kita bisa nanti memilih satu persatu gitu ya. Jadi, bagaimana caranya? Kita klik di journal ranking. Kalau saya ini, klik journal ranking. Ini ada. Nah, di journal ranking ini, ketika kita klik, kita akan bertemu dengan kolom-kolom ini. Jadi ada all subject areas, ini menandakan kita itu pengen pilihnya area yang mana, apakah biologi, agriculture and biological science, atau arts and humanities, atau biochemistry, genetic and molecular biology, ini tergantung kita. Atau pengen medicine, atau environmental, material science, immunology, and microbiology, ini banyak sekali pilihannya, jadi tergantung kita. Atau neuroscience misalnya, atau veterinary, itu tergantung kita. Kemudian di kolom ini all subject categories. Jadi ini di antara misalnya kita pilih biologi tadi, kita pengen pilihnya yang mana, yang lebih subspesifiknya lagi gitu ya. Nah kemudian ini juga kita bisa pilih regionnya. Jadi kita pengen pilih basis jurnal itu apakah hanya jurnal-jurnal Scopus yang basisnya ada di Indonesia, atau wilayah Afrika, benua Afrika, atau wilayah Asia, atau Eastern Europe, atau Latin America, atau Middle East, Northern America, Pacific Region, Western Europe, Arab countries, kemudian ada Uni Emirat Arab,
Nah, ada beberapa wilayah seperti ini gitu ya, atau country malah. Jadi Afghanistan, misalnya Argentina, bahkan di Indonesia juga ada di sini gitu ya. Jadi ini misalnya kalian ingin memilih Indonesia, ini tergantung. Tetapi kalau saya biasanya saya mainnya di region yang lebih luas. Jadi apa kita akan memilih Asiatic regions yang wilayahnya untuk basis jurnal itu adalah di negara-negara di Asia, atau misalnya dipilih di basis jurnalnya itu tempat publisher dan editorialnya itu berbasis di Afrika gitu ya, misalnya itu di Middle East. Nah, itu bisa menentukan itu. Dan juga ini ada pilihan all types, jadi ini ada pilihan apakah kita akan men-searchingnya berupa semua tipe, jurnal, buku, conference proceeding, atau third journal, satu jurnal saja. Jadi kalau mencari tentu kita jurnal ya. Jurnal, kemudian, koneksi terlambat. Oke, kita akan pilih jurnal. Kemudian ini juga yang penting, tahun. Tahun di sini apa maksud tahun di sini adalah tahun kapan dia masih dalam pengindeksan di Scopus. Ini penting. Jadi kalau kalian bikin tahunnya itu yang lebih tua, lebih jadul, misalnya 2011 itu nggak layak lagi. Karena kan kita pengen memasukkan menemukan jurnal yang sampai sekarang dia masih dalam pengindeksan Scopus. Bukan yang terdiscontinue. Nah, jadi oke, kita akan seperti asumsi karyanya saya pilih misalnya saya pilihnya Agriculture and Biological Science. Jadi ini skop yang lebih besarnya, pertanian dan ilmu biologi. Kemudian all subject categories, misalnya saya pilih ini apa gitu ya. Jadi pilihannya secara umum Agriculture and Biological Science, atau Animal Science and Zoology, atau Aquatic Science, atau Food Science. Misalnya saya ingin pilih Food Science. Jadi ilmu nutrisi misalnya ya. Saya ingin pilih ilmu nutrisi, ini tergantung kepada riset kita. Kalau saya misalnya banyak mengkaji tentang serat, tentu saya larinya ke food science. Kemudian all region ini, saya misalnya pengen pilihnya ke Middle East lah misalnya ya, di Arab Saudi, di Timur Tengah maksud saya, di negara Arab Tengah. Jadi saya pengen menemukan jurnal yang akan saya target itu bidangnya, skop besarnya itu di bidang pertanian atau biological science. Kemudian secara spesifik dia merupakan kelompok jurnal yang mengakomodasi artikel-artikel yang berbau food science. Kemudian basis dari jurnal ini berada di Middle East. Kemudian dia berupa jurnal dan sampai tahun 2019 kemarin, tentu recent sebenarnya, tahun 2020 ini juga dia masih dalam terindeks di Scopus. Nah, ini jadi kita tinggal search nanti. Nah, kemudian di sini ada pilihan apakah kita akan memilih hanya jurnal-jurnal yang open access atau jurnal yang only yellow journals, ini rata-rata biasanya di Amerika Latin, atau hanya jurnal WOS journals, Web of Science, atau jurnal-jurnal yang dia juga ada di Web of Science gitu. Itu tergantung kepada kita mau pilih yang mana gitu ya. Nah, kalau saya biasanya saya tidak mengklik ini, jadi terserah mau open access atau mau dia berbayar, yang tidak open access gitu ya, atau dia mau website atau tidak. Yang penting saya mencari dia sesuai dengan bidang saya, kemudian tahunnya masih sampai sekarang dia masih terindeks Scopus. Nah, terkait dengan ini, dengan all region atau countries ini sebenarnya menentukan ini. Mungkin saya lupa tadi menyampaikan bahwa ketika kita sebagai seorang pemula, kita harus mempertimbangkan juga ketat atau tidaknya proses editorial di dalam jurnal tersebut, terlepas dari kualitas jurnalnya gitu ya. Rata-rata kalau jurnalnya itu berbasisnya di Eropa ini gitu ya. Ini misalnya Western Europe, Eropa Barat, atau kemudian di Amerika. Tapi kalau Amerika Latin, tentu kita akan lebih ini gitu ya, akan lebih ringan gitu ya. Jadi biasanya gini, secara umum kalau dia berbasisnya itu di Eropa atau Amerika, terutama di ya misalnya persemakmuran Inggris, kemudian dan sekitarnya gitu, Jerman dan sebagainya, itu kan mereka memiliki standar yang kadang kalau walaupun kuartil jurnalnya itu termasuk kuartil menengah atau rendah, tetapi proses editorialnya cukup lebih ketat gitu ya dibandingkan jurnal-jurnal yang mungkin basisnya di Middle East. Jadi ini sebenarnya tergantung kepada kita untuk menentukan. Misalnya kalau di sini saya pengen pilih Middle East, pertama mungkin karena saya amatiran dan saya berharap nanti menemukan jurnal yang kuartilnya bagus, tetapi proses editorialnya tidak serumit kalau basis orang-orang pengelolanya itu di Amerika Serikat gitu ya.
Oke, misalnya saya akan klik di sini, maka seiring ini nanti dia akan langsung keluar di bawah ini. Nah, ini. Jadi di sini ada nama jurnalnya langsung, ini tanda open access, ada nanti yang tidak open access, ini tidak open access, jadi ini adalah tanda open access, tipenya adalah jurnal seperti yang sudah set up tadi, kemudian ini SGR indeksnya, kita mencari ini tadi, ada 0,6 ternyata, kita ada 0,5, nah kemudian apalagi yang penting adalah ini key kuartilnya ini perlu kita tahu. Jadi dari info ini apa yang perlu kita tahu untuk memilih jurnal ini. Jadi kuartilnya, oh ternyata kuartil 2, oh ini kuartil 3, jadi ini kuartil 4, oh ini belum ada kuartilnya. Nah, jadi belum ada kuartilnya, jadi dia baru terindeks saja tapi belum memiliki peringkat. Nah, karena pada peringkat terendah pada Scopus ya Q4 ini gitu ya. Nah, apalagi selain dari nama jurnal, kemudian indeks SGR-nya ini, kemudian kuartilnya, ini yang penting juga kita perhatikan adalah negaranya. Nah, ada yang di Egypt, di Mesir misalnya, ini juga masih di Egypt. Kemudian ini di Turki. Kemudian yang ini masih di Egypt, ini di Iran. Kemudian ini di United Arab Emirates gitu ya. Kemudian ini juga masih di Turki. Jadi ini jurnal-jurnalnya penting buat kita untuk menelusuri jurnal ini. Jadi misalnya saya ingin, lah saya melihat SGR ini kan 0,6 gitu ya. Karena begini syarat kalian mungkin pernah melihat bahwa salah satu kualifikasi yang ditentukan oleh Ristek gitu ya, kementerian kita, bahwa misalnya persyaratan khusus orang yang mau naik pangkat meloncat dari asisten ahli kolektor kepala, itu dia harus mempublikasikan di jurnal yang SGR-nya itu untuk bidang sains lah di atas 0,5. Nah, ini SGR-nya 0,6 skornya ini. Kalau ini kan 0,3. Atau misalnya tadi Journal of Applied Pharmaceutical Science ini 0,25 gitu ya. Jadi masih rendah, tapi ini ada yang sudah di atas 0,5, 0,59, 0,63. Nah, begini ketika kita sudah punya ini rank-rank kuartilnya gitu ya. Nah, SGR ini bisa kita urutkan seperti ini. Nanti dia akan terus sendiri. Nanti akan berbalik dari Q4, Q3. Ini tergantung kita interestnya. Kita itu butuh mencari jurnal dari Q berapa gitu. Kalau saya yang jarang mempertimbangkan Q1. Kalau penelitian saya masih dalam taraf preliminary gitu, yang belum advance. Jadi mungkin kita mainnya di lah pilih Q3 atau Q4 dulu gitu ya. Jadi kita pilih misalnya saya ingin ke Journal of Nutrition and Metabolism ini gitu ya. Journal of Nutrition and Metabolism, lalu ini di Egypt, di Mesir. Nah, saya akan klik di sini, nanti kita akan ketemu dengan ini, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa ternyata dia ini skopnya itu bisa masuk agriculture, biological science, and food science, juga medicines. Medicines-nya itu khusus di endocrinology, diabetes and metabolism, kemudian ada nutrition and dietetics. Jadi ini khusus untuk nutrisi dan dietetik untuk para pasien tentunya. Nah, publishernya itu Hindawi. Hindawi ini salah satu publisher yang biasanya dia mahal. Jadi biayanya itu biasanya gede-gede gitu ya. Kita lihat nanti artikel processing chart-nya. Jadi kalau publishernya itu sudah Hindawi, itu pasti jurnalnya jurnal berbayar. Nah, perlu kita perhatikan lagi apa ISN-nya ada. Nah, coverage-nya itu sejak 2010 dia sudah terindeks, kemudian di Scopus, dan sampai sekarang dia juga masih terindeks. Nah, di sini ini kalau jurnal Applied Pharmaceutical Science tadi ketika kita cari di SGR ini, dia nggak ada homepage-nya langsung, tapi ini ada homepage disediakan di sini sehingga kita nggak perlu mencari lihat Google lagi. Tinggal klik homepage. Nah, ketika kita mengklik homepage, maka kita akan menemukan ini gitu ya. Kita akan ternyata ketemu di sini. Nah, ini jurnalnya, Journal of Nutrition and Metabolism. Ini ada jurnal metriknya, ini ada infonya. Jadi kalau Hindawi biasanya dia memberikan info ini, metriknya itu. Jadi rata-rata akseptannya, jadi misalnya dari 10 jurnal yang masuk, itu 3 sampai 4 artikel yang accepted gitu ya. Jadi hanya 36% dari total artikel yang masuk akan accepted. Yang lainnya mungkin di reject. Kemudian berapa lama mulai dari kita submit ke final decision-nya sampai accepted? Itu 119 hari. Ini maksud saya ke final decisions itu apakah dia akan menerima hasil review biasanya gitu ya.
Ini sampai ke, ya benar, dari submission sampai final decision itu maksud saya ke accepted-nya. Jadi sejak kita submit, nanti ada review, lalu kita perbaiki lagi, kita serahkan lagi, resubmit, nanti di review lagi, kemudian kita balikin lagi, submit lagi, dan kemudian nanti akan ditentukan accepted atau enggak. Itu ternyata butuh 119 hari. Itu mungkin 4 bulanan ya, 4 bulanan rata-rata. Jadi dia mungkin bisa sekitar 3 bulan sampai 5 bulan gitu ya. Jadi ini masih masuk akal lah. Artinya dia 3 kali 4 kali 3 12 ke 120 hari. Jadi dia 4 bulanan. Kemudian ini nggak penting sebenarnya buat kita karena ini kan jarak sejak dia di accepted, sejak artikel kita dinyatakan diterima sampai nanti dia dipublikasikan secara resmi. Jadi ada volume dan nomornya. Ini katanya sebulanan. Nah, ini langsung dia pasang ini. Artikel processing charge-nya itu $900. Jadi kalau kita kalkulasikan $900 ini piro gitu ya. 900 kali 15 lah deh gitu ya. Jadi 900 mungkin 9 juta, lebih dari 10 juta gitu ya. Jadi ini langsung ABC di sini. 900. Kalau kita cari di sini mungkin di USD to EDR kalau 900 hari ini sekarang 14.000 ya. Jadi kalau kita membayar $900 itu dia sekitar 12.700.000. Jadi mungkin sampai 13 juta. Jadi ini artikel processing charge-nya ini 13 juta untuk bisa terbit di sini. Nah, kemudian ketika kita bertemu dengan jurnal ini, ada info about this journal, kemudian ada info editorial board-nya. Ini penting sekali untuk menyiki kualifikasi dari jurnal tersebut gitu ya. Tapi secara umum kita sudah punya info tentang dibayarnya berapa, ternyata 13 jutaan, prosesnya 3 bulanan, kemudian apalagi kita perlu mencari special issue. Yang perlu kita cari itu sebenarnya ini publication ethic, abstract indexing, ini nggak masalah, dia terindeks di mana. Peer review process itu no problem, tapi mungkin for authors, karena kita sebagai authors dan sebagai autornya, maka ini ada info-infonya. Dia menyediakan layanan editing bahasa, kemudian kalau mensubmitnya kita bisa dalam bentuk PDF atau Word, kemudian dia akan submitnya lewat langsung di sini gitu ya. Kemudian terhadap submissionsnya ini peer review-nya ini biasa, current submissions, article processing charge-nya sudah ada, preprint article types. Dan artikel yang bisa dia muat di sini adalah artikel hasil penelitian atau hasil studi klinis atau berupa review. Kemudian ini formatnya. Jadi ini panduan ini memang perlu kita pelajari sedemikian rupa, manuskrip title, susunannya, kemudian bagaimana format dan penulisan dan sebagainya. Ini memang perlu kita kaji gitu ya per masing-masing jurnal. Karena nanti misalnya kalian punya figures atau gambar itu disiapkan dalam bentuk apa harusnya gitu ya. Datanya dalam format apa, itu semuanya tercantum di sini, termasuk cara menuliskan daftar pustakanya seperti apa. Nah, ini sudah ada masuk semuanya di dalam sini tentang panduan-panduan ini. Nah, itu mungkin salah satu buat kita. Terus kalau kita ingin mencari jurnal yang sekarang atau artikel-artikelnya, karena tadi kita bisa juga menyiki ini. Jadi misalnya yang baru saja terbit ini judul artikelnya Bioavailability of Adequate Dietary Salt and Associated Factors bla 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 bla. Ini 4 Desember baru terbit. Kemudian ini ada kilasan jurnalnya. Kita lihat di sini. Biasanya dia ini. Jadi ini jurnal-jurnal artikel-artikel yang sudah diterbitkan yang baru saja tahun 2020 ini. Jadi ada altered reproductive nutritional status, kemudian under nutrition dan sebagainya. Ini untuk menentukan topik-topik penelitian yang layak kita terima yang layak mereka terima gitu. Jadi ada tanggal-tanggalnya. Nah, ini merupakan jurnal yang barangkali dia terbitannya setiap bulan ini gitu ya. Kita bisa melihat dia di jurnal special issue table of contents ini ya. Baik, saya pikir itu gambaran umum. Jadi kalau ketika kita menelaah dari jurnal, jangan lupa tadi kriteria-kriterianya kita harus selidiki. Jadi jurnalnya
masih terindeks Scopus atau tidak. Dan satu lagi mungkin yang perlu kita perlu kaji benar. Kadangkala di SGR ini dia tidak se-update yang benar-benar di Scopus, karena sebenarnya yang menjadi pengindeksnya kan adalah di Scopus. SGR ini semacam platform buat mereka untuk mempublikasikan. Maka kita memang harus mencari, memastikan bahwa jurnal ini memang oke lah, di SGR ini ternyata dia masih terindeks sampai sekarang, misalnya kita masih masuk dalam coverage Scopus, tapi kita harus pastikan beneran dia memang di Scopus muncul nggak gitu ya. Maka kita harus buka scopus.com home URI gitu ya. Jadi di sini kita akan mencari di website Scopus ini, kita akan memastikan ini jurnalnya ini benar atau enggak. Kita tinggal copy paste nama jurnalnya atau ISSN-nya juga bisa dimasukin. Nah, Scopus, kemudian kita bisa cari source, klik source di website Scopusnya. Nah, kemudian nanti kita akan mengklik di sini kriterianya, ada publisher atau enter publisher name. Ini biasanya nama jurnal, title aja. Jadi bisa ada, di sini ada pilihan untuk masukin ISSN, title, publisher atau subjek karya. Nah, title, karena kita tahu pengen nulis jurnalnya. Tinggal copy paste di situ Journal of Nutrition and Metabolism and find source. Nah, di sini kita bisa melihat si Scopus akan kasih tahu, oh ternyata International Journal of Sport Nutrition, ini Journal of Nutrition and Metabolism tadi ya. Nih, Journal of Nutrition and Metabolism, ternyata dia memang masih dalam range Scopus. Jadi kita klik aja gitu untuk memastikannya. Apakah memang dia masih sekarang belum diputusin gitu oleh Scopus. Jadi ini kalian lihat benar publishnya Hindawi, jadi benar artikel yang kita telusuri tadi. Kemudian ini ISSN-nya 29.32, 29.0732 itu ya. Di sana memang masih ada. Kemudian kalian lihat coverage-nya dia masih ada, 2020 dia masih ada gitu. Jadi ini untuk memastikan bahwa jurnal ini memang masih dalam pengindeksan Scopus sampai to present. Jadi ini info yang penting. From 2010 to present. Artinya dari 2010 dia sudah terindeks Scopus dan sampai sekarang masih dalam pengindeksan Scopus, belum di discontinue. Jadi itu untuk bagaimana cara kita untuk menginvestigasi jurnal-jurnal yang mungkin akan menjadi target kita. Nah, kembali lagi tadi, kalau ingin kita kembali untuk menentukan rank-nya. Jadi kalau kalian misalnya jurnalnya masih ragu lah, misalnya hasil penelitian kita S1, oh saya pengen submitnya di Q3 aja deh gitu, di Recent Patents on Food and Nutrition Agriculture atau Current Nutrition and Food Science misalnya di sini. Ini penerbitnya adalah di United Arab Emirates. Jadi jurnal ini dia skopnya itu masih Agriculture and Biological Science, Medicine, Nursery masih. Nah, publishernya Bentham Science Publisher. Nah, Bentham ini juga termasuk jurnal yang mahal biayanya. Publisher ini adalah publisher yang sangat mahal biayanya, sama seperti Hindawi atau Elsevier tadi gitu ya. Nah, coverage-nya ternyata masih sampai sekarang 2020. Nah, kemudian ada scope di sini dan kita lihat di sini dia Q3 untuk Food Science. Oke, saya pikir itu saja dari bagaimana cara kita untuk menginvestigasi jurnal. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum.